Informasi ancaman tsunami setinggi puluhan meter di Jawa Barat viral di media sosial dan juga sejumlah aplikasi pesan instan WhatsApp salah satunya. Peneliti tsunami BPPT menyatakan potensi tsunami memang ada. Sementara itu BMKG menegaskan bahwa ada salah persepsi dalam informasi tsunami yang viral di media sosial. Informasi ancaman tsunami di Jawa Barat viral di media sosial. Informasinya ramai disebar lewat WhatsApp. Tsunami setinggi puluhan meter disebut mengancam Jawa Barat dan mencapai Jakarta dalam waktu beberapa jam. Dikutip dari detik.com, peneliti tsunami BPPT Wijo Kongko menyebut tsunami puluhan meter memang mungkin terjadi. Wijo Kongko memprediksi ada potensi tsunami setinggi 57 meter di Pandeglang, Jawa Barat. Tsunami juga diprediksi akan mencapai Jakarta Utara. Tsunami besar terjadi apabila gempa sebesar 9 skala Richter terjadi di kedalaman laut yang dangkal. Hal ini mungkin terjadi karena ada zona tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa. Penunjaman lempeng terus berlangsung dengan laju 60 hingga 70 mm per tahun. Zona ini disebut sebagai zona megathrust. Potensi gempa akibat pergerakan lempeng di zona megathrust bermagnitudo maksimum 8,7. BMKG turut memberi tanggapan terkait rumor beredar di media sosial. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menilai ada salah persepsi dalam informasi yang sedang viral. Menurutnya, meski peneliti mampu menghitung besaran gempa, teknologi yang ada belum mampu memprediksi dengan tepat kapan gempa itu terjadi. BMKG saat ini fokus pada langkah mitigasi yang tepat untuk meminimalisir kerugian dan korban jika gempa benar-benar terjadi. Sejauh ini, yang ada hanya perhitungan potensi gempa secara ilmiah. Terkait dengan informasi potensi ancaman tsunami yang beredar viral di media sosial, kita akan bahas bersama dengan Dr. Unggul Priyanto, yaitu Kepala BPPT melalui sambungan telepon. Pak Unggul, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Unggul, saya harus konfirmasi dulu. Jadi informasi yang beredar di media sosial dan juga beberapa grup aplikasi pesan instan terkait dengan adanya potensi ancaman tsunami di Jawa Barat, itu betul berasal dari BPPT atau salah satu peneliti BPPT? Sebetulnya itu masih prediksi ya. Saya tidak tahu gimana nyampainya. Mungkin itu kan mereka waktu itu sedang mengadakan semacam forum group discussion. Nah, terus setelah selesai ada wartawan yang bertanya, yang bersangkutan menjawab. Ya seharusnya ya hasil hal-hal yang terkait masih prediksi ya dan menyangkut ke masyarakat itu sebaiknya tidak disampaikan secara langsung, mestinya begitu ya. Oke, jadi clear ya Pak Unggul, ini masih sebatas atau sifatnya prediksi dan berasal dari FGD atau diskusi yang dilakukan oleh BPPT ya Pak ya. Jadi dan beberapa ahli ya. Oke, itu untuk keperluan apa Pak? Ya, terkait dengan prediksi ini? Sebetulnya kan itu memang sebetulnya merupakan satu kajian ilmiah yang memang sebetulnya diperlukan ya untuk berjaga-jaga ke depan. Jadi kan di dekat Jawa Barat ini memang ada 3 potensi gempa dan itu semua orang udah pada tahu ya, udah dipetakan ya. Nah 3 potensi ini apabila terjadi bersamaan, dari peneliti kami memprediksi akan bisa menimbulkan tsunami ketika gempanya itu mencapai titik yang mencapai sampai 9 Richter misalnya, itu bisa mengakibatkan tsunami yang cukup dahsyat gitu. Tapi kan kapan terjadinya gempa ya, sebesar apa gempa itu tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi dengan tepat. Jadi yang diprediksi itu adalah potensi tsunami-nya gitu. Oke, jadi prediksi ini masih prediksi, sebatas prediksi, kajian ilmiah, penelitian ilmiah, karena ini juga cukup mengkhawatirkan masyarakat menerima informasi-informasi yang kemudian katakanlah prediksi ini akan melahirkan atau mungkin ada potensi gempa yang terjadi gempa besar, kemudian berpotensi tsunami, karena angkanya juga cukup besar ya Pak, 57 meter ya Pak?
Ya, memang kalau misalnya terjadi bersama-sama. Tapi seperti yang saya sampaikan, sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan bisa terjadinya gempa. Dan sampai sebesar apa gempa itu akan terjadi. Hanya bisa diperkirakan bahwa itu bisa mencapai potensi yang sangat tinggi. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan dan sebesar apa gitu. Ya. Oke, Pak Unggul, kalau saya tanya untuk angka, artinya itu kan bukan suatu hal yang pasti, tapi ini diprediksi ya, balik lagi ke situ. Bisa ketemu angka 57 meter, karena di beberapa wilayah di sekitaran Jawa Barat, bahkan sampai dengan ke wilayah Bekasi, juga angkanya cukup besar ini Pak. Misalnya Ciamis 39,8, Lebak 39,4, Bekasi Utara 2,8, iya Pak. Nah itu memang begini, kebetulan yang bersangkutan itu kan memang doktornya masalah tsunami memang. Jadi yang bersangkutan itu membuat simulasi dengan melihat batimetri atau data-data batimetri di Laut Selatan ya, yang mana di situ memang ada pusat-pusat gempa. Jadi ketika terjadi gempa di daerah di 3 tempat itu secara bersamaan, maka yang bersangkutan kemudian membuat satu model dan membuat simulasi akan muncul tsunami setinggi itu. Tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan, itu adalah kondisi yang paling ekstrim kalau terjadi, dan tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan terjadinya dan sebesar apa kondisi itu akan muncul gitu. Iya, salah satu juga bahkan potensinya lebih besar daripada tsunami di Aceh beberapa waktu yang lalu ya Pak ya? Iya, memang seperti itu ya. Oke, prediksi atau kajian ilmiah ini juga harus saya tanyakan, apakah ini terjadi karena melihat adanya gempa yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia mungkin dalam beberapa bulan terakhir atau mungkin 1 tahun belakangan, itu ada korelasinya, ada hubungannya? Saya tidak tahu ya, seperti yang saya bilang, bahwa kapan terjadinya gempa, terus kemudian sebesar apa gempa itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memprediksi dengan tepat. Jadi sebetulnya yang bersangkutan juga sudah saya tegur bahwa lain kali jangan sembarangan menyampaikan hasil-hasil prediksi atau hasil kajian ilmiah kepada masyarakat luas ataupun kepada wartawan secara langsung. Oke, itu bisa jadi pelajaran untuk kita juga mungkin untuk yang membaca atau menyerap informasi ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Unggul Priyanto, Kepala BPPT sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected untuk konfirmasi dan juga klarifikasinya malam hari ini. Kita lihat kata apa saja yang dicuitkan oleh netizen terkait prediksi tsunami atau informasi terkait dengan potensi ancaman tsunami yang beredar ya. Beberapa waktu belakangan kita buka dari data ontologi Transmedia Sosial berikut ini. Seperti biasa kita akan buka kata-kata besarnya. Yang pertama tentunya ada tsunami, itu yang membuat cemas, yang menjadi kekhawatiran, concern besar dari masyarakat, khususnya mungkin masyarakat di sekitar Jawa Barat. Kalau kita lihat kedua ini ada kata Pandeglang, bahkan beberapa warga di sana saking resahnya sudah siap-siap untuk mengungsi, untuk evakuasi ya. Dan yang ketiga ada kata potensi juga, sementara kita lihat kata yang lainnya juga dicuitkan related dengan tagar ini adalah prediksi, menyikapi, hingga panik. Itu tadi data dari Transmedia Sosial, data ontologi. Kita tutup, kita buka. Berikutnya kita lihat komentar netizen terkait informasi ancaman tsunami yang beredar ini. Kita buka, ini dia dari akun yang pertama. Kalau saya lihat sih mungkin kalau tadi dari klarifikasi konfirmasi dari Kepala BPPT, intinya kita juga harus edukasi ya. Artinya informasi yang beredar tidak selalu harus langsung diserap mentah-mentah, kita juga harus mengkaji terlebih dahulu ya, dicek dan recheck. Joko Anwar yang pertama, BPPT prediksi ada potensi tsunami di Pandeglang, Banten setinggi 57 meter. Stay safe katanya teman-teman. Kita tentu harus waspada sepanjang waktu, tapi balik lagi ya, itu bukan berarti tidak ada yang bisa memprediksi atau pasti kapan gempa itu akan terjadi. Kemudian kedua dari Agung 20181, peneliti tsunami dari BPPT Wijo Kongko memprediksi ada potensi tsunami setinggi 57 meter di Pandeglang, gelombang akan menjangkau Jakarta Utara bahkan hingga Bekasi, perlu antisipasi sejak dini. Itu juga mitigasi bencana, itu yang perlu kita siapkan mulai dari sekarang. Kemudian
Cut Putri Pohan bangun pagi-pagi cek news langsung dipaparkan dengan prediksi BMKG tentang potensi tsunami 57 meter pada beberapa daerah di Jawa Barat yang berdampak hingga ke Jakarta Utara. Dan berikutnya Susanti Dini mencuit 57 meter, bisa tenggelam dong Pulau Jawa ini, semoga nggak segitu dahsyatnya, tapi ada baiknya bersiap untuk hal yang terburuk. Kemudian terakhir dari Pak Sutopo Purwonugroho, mitigasi baik struktural dan non-struktural ini harus ditingkatkan atau diingatkan kembali ya. Secara alamiah Indonesia memang rawan gempa dan tsunami, itu yang harus kita catat. Untuk itu mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat juga harus ditingkatkan, harus diperkuat.